Sabar menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang kesabaran. Jika ditelusuri secara keseluruhan, terdapat 103 kali disebut dalam Al-Quran. Kata-kata yang menggunakan kata dasar sabar, baik berbentuk isim maupun fiilnya. Hal ini menunjukkan betapa kesabaran menjadi perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah tekankan kepada hamba-hambanya. Dari ayat-ayat yang ada, para ulama mengklasifikasikan sabar dalam Al-Quran menjadi beberapa macam. Sabar merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat 2 ayat 153, "Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan syalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Ayat-ayat lainnya yang serupa mengenai perintah untuk bersabar sangat banyak terdapat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah dalam Quran surat 3 ayat 200, surat 16 ayat 127, surat 8 ayat 46, surat 10 ayat 109, surat 11 ayat 115, dan sebagainya. Larangan istijal, tergesa-gesa atau tidak sabar sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 35. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang memiliki keteguhan hati dan hati dari rasul-rasul, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab untuk mereka. Pujian Allah bagi orang-orang yang sabar, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat 2 ayat 177. Dan orang-orang yang bersabar dalam kesulitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai orang-orang yang sabar. Dalam surat Ali Imran 146, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar." Kebersamaan Allah dengan orang-orang yang sabar. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan menyertai hamba-hambanya yang sabar. Allah berfirman dalam Quran surat 8 ayat 46, "Dan bersabarlah kamu, karena sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar." Mendapatkan pahala surga dari Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat 13 ayat 23-24, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan, "Salamun alaikum bima syabartum," keselamatan bagi kalian atas kesabaran yang kalian lakukan. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Inilah di antara gambaran Al-Quran mengenai kesabaran. Gambaran-gambaran lain mengenai hal yang sama masih sangat banyak dan dapat kita temukan pada buku-buku yang secara khusus membahas mengenai kesabaran. Kiat-kiat untuk meningkatkan kesabaran. Ketidaksabaran istijal merupakan salah satu penyakit hati yang seyogianya diantisipasi dan diterapi sejak dini. Karena hal ini memiliki dampak negatif dari amalan yang dilakukan seorang insan. Seperti hasil yang tidak maksimal, terjerumus ke dalam kemaksiatan, enggan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, dan sebagainya. Oleh karena itulah, diperlukan beberapa kiat guna meningkatkan kesabaran. Di antara kiat-kiat tersebut adalah mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ia semata-mata berbuat hanya untuknya. Dengan adanya niatan seperti ini, akan sangat menunjang munculnya kesabaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak tilawah, membaca Al-Quran, baik pada pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Akan lebih optimal lagi, sedangkan bacaan tersebut disertai perenungan dan pentadaburan makna-makna yang dikandungnya. Karena Al-Quran merupakan obat bagi hati insan. Masuk dalam kategori ini juga zikir kepada Allah, memperbanyak puasa sunnah. Karena puasa merupakan hal yang dapat mengurangi hawa nafsu, terutama yang bersifat syahwati dengan lawan jenisnya. Puasa juga merupakan ibadah yang memang secara khusus dapat melatih kesabaran. Mujahadatun nafs, yaitu sebuah usaha yang dilakukan insan untuk berusaha secara giat dan maksimal guna mengalahkan keinginan-keinginan jiwa yang cenderung suka pada hal-hal negatif, seperti malas, marah, kikir, dan sebagainya. Mengingat-ingat kembali tujuan hidup di dunia. Karena hal ini akan memacu insan untuk beramal secara sempurna. Sedangkan ketidaksabaran istijal memiliki persentase yang cukup besar untuk membuat amalan seseorang tidak optimal. Apalagi jika merenungkan bahwa sesungguhnya Allah akan melihat amalan seseorang yang dilakukannya dan bukan melihat pada hasilnya. Lihat Quran surat 9 ayat 105. Butuh mengadakan latihan-latihan untuk sabar secara pribadi. Seperti ketika sedang sendiri dalam rumah,
harus dilatih untuk beramal ibadah daripada menyaksikan televisi misalnya. Kemudian melatih diri untuk menyisihkan sebagian rezeki untuk infak fisabilillah dan sebagainya. Membaca-baca kisah-kisah kesabaran para sahabat, tabi'in, maupun tokoh-tokoh Islam lainnya. Karena hal ini juga akan menanamkan keteladanan yang patut dicontoh dalam kehidupan nyata di dunia. Demikianlah sekelumit sketsa tentang kesabaran. Pada intinya, bahwa sabar merupakan salah satu sifat dan karakter orang mukmin, yang sesungguhnya sifat ini dapat dimiliki oleh setiap insan. Karena pada dasarnya manusia memiliki potensi untuk mengembangkan sikap sabar ini dalam hidupnya. Sabar tidak identik dengan kepasrahan dan menyerah pada kondisi yang ada, atau identik dengan keterzoliman. Justru sabar adalah sebuah sikap aktif untuk merubah kondisi yang ada, sehingga dapat menjadi lebih baik dan baik lagi. Oleh karena itulah, marilah secara bersama kita berusaha untuk menggapai sikap ini. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan bagi hamba-hambanya yang berusaha di jalannya. Hikmah dan pelajaran. Sahabat semuanya, dari narasi tausiah beliau sang kiai, semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran, serta perlindungan. Salam hormat dan taksim hamba. Dari uraian yang telah kita dengarkan, dapat kita petik hikmah dan pelajaran yang sangat berharga bahwa sabar bukanlah sikap lemah, bukan pula tanda menyerah pada keadaan. Sabar adalah kekuatan hati untuk tetap taat di jalan Allah, istiqamah dalam kebaikan, dan teguh menghadapi setiap ujian kehidupan. Kesabaran mengajarkan kita untuk menata niat, memperbaiki amal, serta menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sabar ada keikhlasan, dalam sabar ada perjuangan, dan dalam sabar terdapat pertolongan serta cinta Allah bagi hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh. Semoga apa yang disampaikan menjadi pengingat bagi kita semua, menambah keimanan, menumbuhkan ketenangan hati, dan menguatkan langkah kita dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh ridha dan tawakal kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang sabar, yang kuat dalam ujian, dan yang kelak dikumpulkan bersama orang-orang syalih di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.